Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan tubuh yang kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 8 Februari 2023. Mari kita membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 20-28 sebelum kita beraktivitas di hari ini. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 20-28. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita membaca teks yang berisikan cerita tentang kemakmuran kerajaan yang damai di seluruh negeri Salomo. Kita menyaksikan bahwa Tuhan tak pernah mengingkari janjinya. Apa yang pernah ia janjikan dahulu akan ditepatinya. Karena itu umat boleh memegang janji Tuhan. Tentu saja umat harus bersandar kepada Dia dalam ketaatan penuh. Hal itulah yang dialami Salomo saat memerintah umat Israel. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 mencatat bahwa Allah mengaruniakan hikmat pada Salomo sedemikian rupa sehingga sebelum dan sesudah dia tidak ada orang yang seperti dia. Saudara-saudaraku, dalam teks yang kita baca pagi ini, kita dibawa pada suatu panorama akan kekayaan Salomo dalam masa pemerintahannya. Ini terlihat dari adanya beberapa pejabat yang menikahi putri-putri Salomo. Bahkan dalam teks yang sebelumnya kita membaca kabinet Jokowi yang begitu tersusun dengan rapi. Saudara, berikut kita bisa menyaksikan bagaimana Salomo sukses dalam mengatur pemerintahannya dengan menempatkan pejabat-pejabat pusat yang tepat sesuai posisi masing-masing. Demikian juga dengan pejabat-pejabat daerah, dan dengan memilih orang-orang yang tepat, Salomo bisa membangun kerajaan dan bangsanya menjadi makmur dan aman sentosa. Saudara, di bawah tangan pemerintahan Salomo yang mencakup wilayah yang pernah dinubuatkan oleh Allah kepada nenek moyangnya Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 18, jelas ini merupakan kasih karunia Tuhan karena Salomo menjalankan pemerintahannya mengikuti hikmat yang Tuhan karuniakan. Gambaran kekayaan Salomo di ayat yang kita baca tadi mengagumkan saudara sekalian, dan kita menyaksikan bagaimana segenap kebutuhan hidupnya, bahkan seluruh orang yang makan dari mejanya itu disediakan oleh rakyat yang diatur sedemikian rupa bergiliran setiap bulan, membawa dan menjaminkan segala kebutuhan raja dan semua yang ada padanya.
Saudara-saudaraku, gambaran kekayaan Salomo di ayat 22-28 yang mengagumkan menjadi bukti tentang berkat Tuhan yang melimpah atasnya. Kita juga dapat menyaksikan bahwa bukan hanya hikmat dalam memerintah bangsa, Tuhan juga mengaruniakan Salomo hikmat dalam berbagai aspek kehidupan. Keragaman dan kekayaan intelektual maupun hikmat Salomo merupakan sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh penguasa-penguasa yang pernah hidup dalam catatan sejarah dunia. Sedemikian berhikmatnya Salomo sehingga namanya harum di mancanegara. Ini mengundang kekaguman, bahkan para raja tunduk kepadanya. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak akan bisa menjadi sama seperti berhikmatnya Salomo. Namun Tuhan mengaruniakan hikmatnya juga yang beragam atas aspek kehidupan kita yang bisa kita kembangkan maksimal bagi kemuliaan namanya dan tentu saja bermanfaat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, hanya saja kuncinya adalah bagaimanakah sikap hati kita kepada Tuhan. Salomo betul-betul menyerah bersandar kepada Tuhan meskipun sebenarnya ia seorang yang gagah, seorang yang perkasa, seorang yang begitu berhikmat. Tetapi hubungannya dengan Tuhan yang luar biasa mengagumkan, memungkinkan Tuhan dapat berkarya melalui dirinya dengan begitu hebat. Saudara-saudaraku, kiranya Roh Kudus menolong kita juga untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan diberkati oleh Dia, dan apa yang kita butuhkan sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita. Asal saja kita tetap berjuang dan berusaha hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang mencengangkan, yang sesungguhnya Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu bagi kami yang telah mendengarnya. Betapa mengagumkan berkat-berkat yang di dalamnya anak-anak-Mu Tuhan dapat peroleh, asal saja Dikau yang mengambil alih dan memimpin seluruh hidupnya. Kerinduan kami ya Tuhan pada pagi ini, bahwa Engkau semakin turun tangan dalam hidup kami, membuat kami semakin berharap kepadamu, menjadikan kami orang yang bersandar sepenuhnya kepadamu dan bergaul erat dengan Engkau, sehingga segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada umat-umat-Mu dapat kami diterima dengan baik sebagaimana mestinya. Kepada pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa yang tahu kebutuhan hidup mereka, kiranya dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan, Engkau mengunjungi mereka di tempat kediaman mereka masing-masing. Tuhan, cukupkan apa yang mereka perlukan dan hiburkanlah mereka semua yang berduka. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu di pagi ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami berseru dalam Kristus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.